Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Gunawan Sigit Putranto selaku Lurah Patehan, Bapak Antonius Sasongko Wahyukusumo selaku Ketua Popdarwis Patehan, narasumber Lokus Pendampingan Kemenparekraf, Ibu Reni Fitriani, Bapak Iketut Swabawa, Bapak Sutaryoko selaku Ketua LPMK Kelurahan Patehan, Bapak Rahmat Hadi selaku Ketua Rukun Kampung Taman, Ketua RW 08, 09, dan 010 Kampung Taman, Ketua Pramuwisata Taman Sari Yogyakarta atau yang mewakili, Ketua Paguyuban Pedagang Taman Sari atau yang mewakili, dan tim pelaksana kampanye sadar wisata serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara sosialisasi dan pendampingan kampanye sadar wisata ini dengan kondisi yang sehat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga kunjungan ke potensi wisata Kampung Taman, serta selanjutnya isoma, dan yang kelima acara inti yakni konsultasi grup desa atau kampung wisata, selanjutnya acara terakhir yakni penutup. Untuk para hadirin mengawali acara pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ketua Tim Pendidikan dan Pelatihan ataupun tim pelatihan kampanye sadar wisata yang dalam hal ini diketuai oleh Pak Ketut beserta jajarannya. Yang kami hormati mitra kerja kami, Pak Ketua LPMK, Pak Ketua Kampung Taman, Bapak Ketua RW 8, 9, 10 Kampung Taman. Yang kami hormati Ketua Popdarwis dan juga Ketua Kampung Wisata Taman Sari Kelurahan Patehan, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul di Joglo Alit. Joglo Alit ya. Belum ada namanya dan ukurannya kecil, jadi pas namanya Joglo Alit. Jadi, tentunya dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kepercayaan dari tim pelatihan kampanye sadar wisata yang merupakan utusan dari Kementerian Parekraf, yang tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan edukasi untuk pengembangan sadar wisata yang ada di wilayah Kelurahan Patehan. Memang Kelurahan Patehan ini boleh saya sebut karena saya di sini baru belum ada 1 tahun saya menempati posisi lurah di Patehan, tapi saya sedikit banyak mengidentifikasi dan melihat bahwa Patehan ini sebetulnya merupakan sebuah mutiara yang tersembunyi, mutiara yang ada di dalam sekam, dimana kalau kita tidak bisa mencermati, ya cuma terlihat sekamnya saja,
tetapi sebetulnya di dalamnya ada mutiara yang sangat berharga untuk pengembangan wisata khususnya. Misalnya dari nama saja, kemarin sudah ditangkap oleh mitra kerja kami, Pak Ketua LPMK. Beliau sudah memasukkan event di mana ini nanti menjadi pilot project untuk pengembangan wisata berikutnya, yaitu dengan festival teh, Pak. Karena Patehan itu berasal dari kata teh, di mana pada zaman kerajaan dulu Patehan merupakan tempat tinggal abdi dalem yang mengurusi minuman raja dan kerabatnya di keraton. Ini yang dikesampingkan. Saya belum melihat ada potensi yang menyajikan kekhasan ini. Tapi kemarin pada saat musrenbang sudah ditangkap oleh Pak Ketua LPMK memasukkan festival teh di tahun 2024, ya Pak, 2025. Baik, J. Oh, dengan dana isi Pak ya, berarti pengusulan N-2 J. Baik, J. Akan kita coba memunculkan kekhasan dari Patehan. Kebetulan sekarang pemangku kepentingan khususnya di dalam Keraton Jogja sangat moderat dan terbuka untuk pengembangan wisata. Jadi sedikit banyak kami nantinya akan mohon izin kepada Sultan untuk menggunakan miniatur atau duplikat dari peralatan penyajian teh yang dimiliki di keraton, mulai dari mungkin H1 kan pasti ada di museumnya itu. H1 itu kalau orang Jawa bilang rampatan itu terdiri dari teko, kemudian cangkirnya, kekhasannya seperti itu. Akan kami coba ke sana, dan kalau memungkinkan nanti usul Pak pengadaan lokasi. Nah, ini lokasi ini yang kita akan sangat kesulitan sebetulnya. Tapi mungkin nanti ada yang merelakan dari Pak RW 9 mungkin wis nganggo omahku wae tak relakan, tak serahin Pemkot, bisa jadi. Ataupun Pak Ketua Kampung, sudah saya rela rumah saya digunakan untuk wisata kuliner khusus teh umpamanya. Ini yang akan kita gali, itu salah satu saja. Salah satu. Ada satu kekecewaan yang kemarin barusan terjadi pada kami di Patehan, ya Pak Yoko. Jadi usulan kami untuk memunculkan kekhasan walaupun kecil sekali, tetapi sudah tertolak dari dana S nih Pak. Jadi kami ingin memunculkan bergoto itu pasukan yang merupakan ciri khas dari Kelurahan Patehan. Jadi pasukannya itu nanti tidak membawa tombak, tidak membawa senjata, tidak, tetapi yang dia bawa baki beserta isinya. Jadi ada teko, ada cangkir. Nah, ini sebagai kekhasan kita. Saya pengennya ini berdiri dulu, nanti disambut dengan adanya festival teh. Ini dia sebagai forerunner pada waktu kirap seperti itu. Tapi nyatanya sudah tertolak dari dana S. PR buat kita dan Mas Koko nanti tentunya. J. Banyak lagi sebetulnya wisata-wisata yang harus kita tangkap. Dan sebetulnya banyak juga keterkaitan dari satu titik ke titik yang lain yang ada di wilayah Kelurahan Patehan ini yang masih belum ada. Nah, lihat itu di Oke, baik. Y. Banyak titik-titik yang sekarang masih terabaikan. Y. Misalnya, kami tidak berbicara hanya di taman ya Pak ya, tapi sebetulnya ada titik lain yang terikat dan terkait dengan keberadaan taman. Notabene Taman Sari gitu ya. Dan
sebetulnya kalau titik ini kita angkat, satu masalah juga akan terselesaikan. Karena masalah Taman Sari ini adalah lahan parkir. Sepanjang jalan ini kalau pas liburan pasti macet. Nah, saya melihat satu titik ini akan menjadi salah satu opsi untuk penyelesaian masalah parkir. Tetapi kembali lagi kepada hak prerogatif Sultan, karena lingkungan Taman Sari ini adalah kewenangan langsung dari Sultan. Saya melihat di sisi timur ada yang namanya Kemandungan, di mana di sana ada sebuah bangunan pendopo kayak ini. Ini merupakan cikal bakal dari yang akhirnya nanti menjadi Taman Sari ini. Tetapi di sana terbengkalai karena joglo yang ada di daerah Kemandungan itu merupakan joglo pertama yang dimiliki Sultan. Cikal bakal Sultan menjadi raja di Yogyakarta, tetapi tidak tersentuh. Iya, terabaikan, hanya digunakan untuk sekedar monumen saja, bahwa inilah joglo pertama di Keraton Yogyakarta tertua di dalam keraton. Iya, lokasinya di sebelah utara alun-alun selatan, alun-alun gitu. Ini adalah joglo dari Demang Prawiro Mantri yang adalah seorang Demang yang menyelamatkan waktu itu masih bergelar Mangkubumi, melarikan diri dari Keraton Mataram. Ya, beliau menyelamatkan, kemudian atas jasa-jasa beliaunya itu diabadikan, joglo diambil Sultan dan didirikan di sini. Akan sangat indah apabila wisata Taman Sari itu tidak berawal dari turun di jalan raya, tetapi turunnya di Kemandungan. Sangat luas, bisa untuk parkir, dan ada nilai sejarahnya. Ini loh, cikal bakal Demang Prawiro Mantri yang pada akhirnya beliau akan diangkat menjadi Bupati Madiun. Demang menjadi Raden Ronggo Prawiro Dirjo. Beliau yang akhirnya ditugaskan menyelesaikan pembangunan Taman Sari. Nah, ini kan ada keterkaitan sebetulnya, tapi selama ini tidak tersentuh. Nah, makanya kenapa kok Taman Sari kok nuansanya berbeda dengan bangunan keraton? Kalau bangunan keraton bentuknya segitiga-segitiga, tetapi Taman Sari lengkung arsitekturnya, karena bukan arsitektur Jogja, arsitekturnya sudah Madiun, semi ke Jawa Timur. Karena apa yang menyelesaikan? Raden Ronggo Prawiro Dirjo, Bupati Madiun, sebagai imba jasa ataupun konsekuensi dari permintaan beliau. Karena jauh letaknya dari ibu kota Yogyakarta, beliau tidak bersedia untuk setiap bulan menyerahkan upeti. Dibebaskan akhirnya oleh Sultan HP1, tapi tolong selesaikan Taman Sari. Wah, ini malah jadi sejarah. Seperti itu. Jadi saya melihat ada celah sebetulnya untuk menyelesaikan masalah parkir Taman Sari ini, tapi belum tersentuh. Nah, mungkin ini oleh Pak Ketut nanti akan dipetakan, akhirnya naik ke mana? Kementerian Parekraf, akhirnya dikucurkan dana, udah bebaskan lahan di sana. Ataupun ada jalinan komunikasi dengan keraton, dengan DIY, mungkinan seperti itu. Nah, Mas Koko selaku Ketua Pokdarwis kemarin sedikit banyak juga sudah menyinggung pengembangan baik itu terkait dengan khusus yang ada di taman ini, Pak, ataupun di sisi-sisi yang lain. Di antaranya pengembangan UMKM. Jadi keberadaan wisata Taman Sari ini tidak hanya sekedar wisata, tetapi memberikan kontribusi terhadap pengembangan UMKM. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Bapak Ike Tutswabawa mewakili tim Lokus pendampingan. Monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, salam pesona Indonesia.
Wonderful Indonesia. Baik. Yang kami hormati Ibu Feni dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kami hormati pula Bapak dari Dinas Pariwisata Kota ya Pak ya? Apa provinsi? Kota Yogyakarta ya. Mewakili dari dinas. Yang kami hormati pula Bapak Gunawan selaku Lurah di Kelurahan Patehan, Kecamatan Keraton, daerah Timur Yogyakarta ini, beserta seluruh jajaran dan mitra kerja, dan ada Pak Yoko dari LPMK, Pak Yoko dari LPMK. Kemudian juga yang kami hormati Bapak-bapak para ketua RW, kemudian kampung, kemudian kepala kampung ya atau kampung wisata, dan juga lokal champion kita yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Antonius Satungko Wayangkusumo. Kenapa harus kami sampaikan demikian? Karena beliau lah akhirnya mengantarkan kami bisa datang ke sini ya. Kalau di sini tidak ada lokal championnya, kami tidak tugaskan ke sini ya. Jadi kita tidak bisa mempertemukan. Dan tentu yang kami hormati pula adalah seluruh rekan-rekan, anggota Pogdarwis, penggiat pelaku usaha UMKM, dan juga para pemandu wisata yang tadi sempat saya diskusi sedikit dengan Pak Budi selaku praktisi, selaku pemandu, memberikan banyak masukan terkait dengan perkembangan kepariwisataan secara mikro ya, kaitan dengan, kebetulan saya praktisi ya dari segi bisnisnya. Jadi kalau kita berbicara kampung wisata destinasi sebagai destinasi maupun desa wisata sebagai destinasi, kalau masyarakat kita ajak gotong royong terus nggak ada nilai ekonominya, lama-lama akan pudar ya seperti itu. Jadi kita sudah dari aspek ini. Baik, yang kami hormati tentu rekan kami narasumber Ibu Reni ya, yang kebetulan kami berdua, Ibu Reni bersama saya ditugaskan dari Kementerian Pariwisata untuk melakukan pendampingan pada tahap pertama ini. Kemudian yang kami hormati juga rekan dari PCO, ada Mbak Eta yang mewakili, kemudian Mbak Aurel. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kami pada pendampingan pertama ini mendapatkan tugas di lokus Kelurahan Patehan ini ya. Jadi ada 20 trainer di 10 lokus secara bersamaan berjalan. Jadi kami juga mohon maaf di awal ini mengganggu waktu weekendnya ya, hari Minggunya ini kami ganggu ini karena kebetulan memang program ini memang tidak bisa kita tunda-tunda, dan memang programnya sangat padat sekali, dan tidak hanya di satu provinsi, tetapi kita ada di 6 DPP, destinasi pariwisata prioritas seperti itu ya. Tadi kebetulan Ibu Feni dari Kementerian Pariwisata menginstruksikan saya untuk memberikan arahan di awal ini langsung, karena supaya efektif waktu kita. Sedianya namanya pendampingan itu biasanya 3 bulan Pak. Jadi karena satu hari ini kita ingin maksimal sekali bisa berdiskusi ya, karena kita berdasarkan target nanti membicarakannya. Baik, izinkan kami memberikan guidance di awal terkait dengan kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa sosialisasi kampanye sadar wisata 5.0 ini telah melewati 2 fase tahapan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah sosialisasi, kemudian yang kedua adalah pelatihan ya, pelatihan dengan 3 seri, betul ya Pak Koko ya, ada pelatihan A, B, C, mulai dari sustainable tourism hingga ke pemasaran digital. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan apa yang harus kita lakukan dalam mengembangkan desa wisata maupun kampung wisata itu sudah disiapkan dalam 2 tahap sebelumnya tersebut. Nah, sekarang ini namanya tahapan pendampingan. Pendampingan ini akan berjalan selama 5 kali ya, 5 kali kunjungan. Jadi kami nanti para narasumber akan keliling desa, dan pada kunjungan kedua, 3, 4, 5 belum tentu kami yang akan ditugaskan. Jadi tujuannya adalah untuk tahap pertama memastikan sosialisasi dan juga pelatihan 16 modul dalam pelatihan itu, ABC itu sudah terserap terimplementasi di desa masing-masing ya. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, yang mudah-mudahan nanti kunjungan kami ini bisa memberikan kontribusi terkait dengan masukan-masukan yang dibutuhkan sekiranya ada kendala yang dihadapi selama mengembangkan kampung wisata maupun desa wisata. Dan itu akan terjadi 5 kali loh ya, pertemuan pertama, 2, 3, 4, 5 nanti akan diatur jadwalnya dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Nah kemudian dapat pula kami sampaikan di sini bahwa program ini
sebelumnya mungkin perwakilan dari kampung wisata atau dari Kelurahan Patehan ini sudah menghadiri sosialisasi dan pelatihan. Itu sebanyak 15 orang kalau saya nggak salah ya. Jadi setiap pertama 100 sudah jadi 15. Kemudian sekarang ini kami yang datang ke desa atau ke kampung ya. Tujuannya adalah supaya betul-betul provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang mendapatkan kuota terbanyak yaitu 20. Kalau kami nyebutnya terminologinya desa ya, maaf ya, desa wisata ya, karena ini nasional. 20 desa wisata di Yogyakarta ini adalah terbanyak dari 6 DPP. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ini semua desa di Indonesia, tidak. Dari sekian belas ribu desa wisata yang ada di Indonesia, itu hanya digarap dalam program ini 65 desa. Jadi 20-nya ada di Yogyakarta. Sisanya lagi ada di Danau Toba, kawasan Danau Toba, kemudian kawasan BTS, Bromo Tenggar Semeru, Jawa Timur, kemudian kawasan Mandalika di NTB, kemudian kawasan Labuan Bajo, kemudian kawasan Wakatobi. Jadi ada 6 DPP atau destinasi pariwisata prioritas. Kenapa Yogyakarta ini mendapatkan kuota paling banyak? Karena keberadaannya Borobudur juga. Kan selama ini terus terang aja kalau kami di industri ya, kebetulan saya pribadi dari praktisi pariwisata, ikoniknya kan Borobudur nih Pak ya. Sementara kita juga ingin teman-teman di Jogja itu PAD-nya ya lokusnya di Jogja lah kan gitu. Kalau Borobudur visit boleh lah. Nah kami ingin keberadaan Borobudur yang sudah menjadi Seven World Wonders itu, keajaiban dunia itu nanti memberikan manfaat ekonomi juga untuk masyarakat khususnya di Jogja ini yang memiliki potensi sangat luar biasa. Nah kemudian berangkat dari sana Bapak Ibu sekalian, pemerintah mau mengharapkan program ini nantinya setelah pendampingan itu akan ada proses asesmen atau penilaian ya, penilaian kurang lebih 1-2 bulan baru ke apresiasi. Setelah penilaian baru ke apresiasi. Nah apa yang akan terjadi setelah terjadi apresiasi itu, di sana akan muncul desa-desa yang memang betul berprestasi dari awal mengikuti program ini dari tahun lalu ya, dari tahun 2022. Tahun ini fokus pada pendampingan, kemudian asesmen dan juga apresiasi. Demikian dulu untuk sambutan di awal terkait dengan pelaksanaan program kita hari ini. Tentu secara teknis nanti kita akan lebih banyak memaparkan kendala-kendala yang dihadapi di desa atau Kelurahan Patehan ini ya, karena kami mengacu kepada proposal yang disampaikan oleh Local Champion. Bapak Ibu sekalian mohon diketahui bahwa Kelurahan Patehan ini sudah mengajukan proposal kepada Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ya, dengan mengusung temanya yang keren sekali juga ya, jadi romantisme ngeteh di Kelurahan Patehan kalau saya nggak salah. Karena tadinya saya berpikir-pikir juga Patehan itu dari teh atau dari patih, karena dekat keraton, itu pikiran saya awalnya. Tapi dari Pak Lurah sudah menyampaikan ya, karena kampung ini sudah khusus dulu penyedia minuman Pak ya, kebutuhan di keraton Pak ya, identik dengan teh. Ini kita perlu gali nanti karena konsep itu sangat penting sekali. Jangan sampai Patehan itu identik dengan teh, nanti Bapak Ibu ditanyakan kebun teh nanti di sini. Kebun tehnya di mana kan begitu biasanya ya. Nah mungkin sejarah lah yang akan menjadi competitive advantage atau keunggulan persaingan dari tempat ini menurut saya, karena tidak perlu ada kebun tehnya ya, tidak perlu ada pabrik tehnya, tetapi cara meramu meracik secara heritage ya, dari zaman kerajaan dulu, keraton itu. Jadi bagaimana meracik untuk sultan, dari orang yang dihormati ya, sosok yang dikagumi, kemudian betul-betul junjungan ya, itu betul-betul kalau zaman sekarang itu mengandung yang namanya CHSE, Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environment Friendly ya, atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kepedulian lingkungan. Itu sudah terjadi di zaman dulu sekali ya, dengan konsep bagaimana masyarakat atau rakyat dalam hal ini adalah mendukung pemerintahan kesultanan yang ada pada saat itu. Baik, sedikit tadi ya, mohon maaf, saya tambahkan juga, ini menarik sekali sebenarnya, karena idealnya adalah kampung wisata atau desa wisata itu memiliki pemandangan. Jadi jangan nanti teman-teman di sini, jangan sampai teman-teman di sini ini berkecil hati. Saya nggak punya pemandangan, nggak punya tebing, wah nggak laku nih. Itu betul, itu fakta. Tapi selalu dalam SWOT analisis, strength,
strength, weakness, opportunities dan threat itu. Strength-nya ini, keunggulannya ini kita promosikan. Ya, weakness-nya ini kita coba cari penyelesaian masalahnya. Opportunity-nya ini kita eksplorasi, kita perdalam, kita gali lagi. Ya, opportunity-nya. Kemudian threat-nya ini kita kendalikan dan minimalisir. Nah, saya menariknya adalah ingin menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ya berdasarkan Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 itu mengatur tentang pariwisata berkelanjutan, pembangunan pariwisata berkelanjutan. Jadi ketika pariwisata berkelanjutan identik dengan sampah, emisi gas karbon, kemudian limbah, maka di sini bisa menemukan perspektif yang berbeda terkait dengan sustainable tourism, yaitu bagaimana pariwisata berkelanjutan itu berdasarkan berbasis tradisi budaya. Ya, karena ini tradisi tidak dibuat 2 tahun, 10 tahun yang lalu, tetapi dari turun-temurun. Ya, tradisi tentang bagaimana tatanan kehidupan masyarakatnya. Termasuk juga saya dapat informasi bahwa di desa atau kampung wisata ini tidak ada homestay karena mengacu kepada tata kelola pembangunan kota. Saya baca di proposal itu ada pengembangan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya, pengembangan kawasan strategis ya kalau nggak salah. Jadi 3 itu. Sekali lagi Bapak Ibu semua, para kelompok sadar wisata dan juga pelaku kampung wisata dan pelaku UMKM, di pariwisata itu kami menganut hukum positif. Tidak ada yang namanya negatif. Pak nggak punya desa kami nggak punya homestay Pak, jadi nggak bisa jadi desa wisata. Bukan begitu. Negatif itulah yang kita jadikan positif. Gimana caranya? Maka turnover visitors ya. Jadi kunjungan yang berlipat berkali-kali ini yang kita harus dominasikan instead of length of stay. Jangan memikirkan lama menginap karena nggak ada homestay. Jadi pikirkanlah turnovernya. Jadi tadi saya dapat laporan dari Pak Budi, lumayan juga itu kunjungan selama ini ya pandemi ya. Karena apa? Pemerintah juga sudah menyiapkan kampanye sadar di Indonesia aja sampai akhir 2023 ini. Jadi ini kesempatan bagus buat contoh ya lokus di Patean ini untuk menggrab domestic market. Sustainable tourism yang dimaksud atau SDF flagshipnya itu sudah dibentuk lembaga namanya ISTC ya, Indonesia Sustainable Tourism Council. Kebetulan juga saya ada di sana yang dimana diketuai oleh almarhum Bapak Giri Andika, mantan menteri kita. Kemudian wakilnya adalah Ibu mantan menteri juga Ibu Mari Eka Pangestu ya, ketua hariannya Pak mantan deputi kemarin sekarang staf ahli Bapak Fran Teguh dan sebagainya. Jadi kami di ISTC juga bagaimana menjaga hal-hal seperti yang ada di sini, heritage-nya ini. Jangan sampai anak-anak generasi kita kuliah sekolah tinggi-tinggi, akhirnya kampung itu terjadi modernisasi yang sangat masif gitu misalnya. Jadi sustainable itu ada sustainable pengelolaan atau pengelolaan berkelanjutan, kemudian sustainable certification atau sertifikasinya itu ada. Apa yang disebut dengan desa wisata bersertifikasi berkelanjutan itu ada. Kemudian ada sustainable marketing, pemasaran yang berkelanjutan, bukan berdasarkan harga. Ya, jadi semakin murah kita jual harga paket wisata kita, itu sebetulnya semakin instan dan semakin cepat pudarnya. Harusnya semakin mahal, seharusnya. Ya. Nah, kebetulan itu mungkin jadi penyebab penghalang dia ya. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan diskusi 2 hal utama yang diajukan dari lokasi dalam proposal ya, diidentifikasi dari tim Kemenparekraf untuk jangka pendek itu adalah tentang legalisasi perizinan. Nanti kita diskusikan nanti. Ya. Kemudian yang kedua tentang persiapan SDM yang kompeten. Ya tentu ada beberapa kompetensi kalau kita mengacu kepada SKKNI. Berdasarkan National Tourism Professional Board atau CPB memang mengatur beberapa SDM kepariwisataan, contoh kepemanduan ya, kepemanduan itu ada sertifikat kompetensinya. Kemudian tadi rekan kami Bu Reni sempat berbincang dengan pelaku UMKM khususnya Bromlis gitu ya. Nah itu ada sertifikasi untuk tata kelola tata boga mulai dari pastry chef, kemudian komis, stewarding dan sebagainya. Jadi itu mengacu kepada sana. Tentu awalnya adalah pelatihan. Kemudian untuk jangka panjang, Bapak Ibu sekalian, yang diajukan proposalnya kepada Kemenparekraf adalah terkait dengan festival Jerun Beteng gitu ya Pak. Jerun Beteng, oh ya, Beteng, Jerun
Gunung Beteng. Nah, itu untuk jangka panjangnya. Nah, artinya apa-apa yang menjadi program kerja di Kampung Wisata Patehan ini atau Kelurahan Patehan ini memang harus mengacu kepada sesuatu yang sustainable. Ya, sustainable dimaksud itu adalah bagaimana caranya memberdayakan potensi existing yang ada sekarang, tidak perlu merubah secara masif. Ya, tadi saya dengar Joglo ini termasuk fasilitas baru ya, Mas Joglo ya, masih baru ya. Oh, kalau saya orang hotel lihat begini itu udah jadi duit gitu ya pikiran saya, ya. Romantisme makan malam ada nggak di sini? Akan dibuat, harus dibuat itu. Ya, saya punya satu restoran, satu properti di Ubud, bangunannya begini. Saya namakan restorannya Warung Kudus. Boleh dilihat di Google. Makanan kita paling murah 400.000. Itu nasi goreng itu 438.000 plus. Jadi Warung Kudus kami ceritakan ini adalah salah satu kearifan lokal Nusantara dari segi arsitektur. Ya, kalau kalau Perda di Bali memang tidak mengizinkan bangunan joglo, Pak. Harus motifnya Bali. Tapi saya kan di hutan, jadi jauh dari kantor gubernur ya. Jadi kita bilang kearifan lokal Nusantara dari segi arsitektur. Indonesia ini kaya sekali. Dan memang betul Pak Budi, kebetulan saya sama orang pelaku pariwisata langsung mendapat chemistry-nya lah. Asian Tourism Forum, saya begitu tiba langsung ke sana. Ada 118 travel agent dari luar datang. Ya, salah satunya 3 adalah partner saya, Twi Holland, Tisla Reisen, dan Thomas Cook Jerman. Itu mengatakan bahwa Jogja ini akan booming, Pak. Tidak harus menunggu 5 tahun lagi. Karena dari tahun sebelum pandemi sebetulnya koneksi destinasi Jogja dan Bali ini sudah dipromosikan. Makanya banyak tamu-tamu kami memang dia turunnya di Jogja, nanti baru overland ke Bali lewat darat supaya bisa ke Kawah Ijen, baru turun ke Bali. Jadi nggak lewat pesawat. Ini kesempatan bagus bagi pariwisata Jogja, tidak hanya hotelnya, tidak hanya restoran-restorannya, ya tetap termasuk DTW yang sudah ada, tetapi bagi masyarakat di kampung wisata atau desa wisata. Karena Land of Stay di Jogja ini kemarin saya dengar dari Ibu Kabid DTW ya, Ibu Ilis mengatakan masih 1, sekian. Itu memang kecil sekali land of stay. Kalau kunjungan overseas ya, passenger foreigners itu minimal harusnya 3,0, 3,5. Itu baru benar. Kalau cuma nginepnya semalam langsung pergi, itu cuma tahunya hotel doang, nggak sempat jalan-jalan. Nah, inilah nanti bisa didorong dari dinas ya, didorong dari dinas kepada BPPD-nya, Badan Promosi Pariwisata Daerah, untuk mengangkat desa wisata sebagai bagian daripada destinasi. Ya, tentu kelemahan-kelemahan yang ada atau weakness-nya itu, contoh seperti pemandangan, tebing nggak punya, air terjun nggak punya, gitu misalnya ya. Kita harus switch menjadi bagaimana city tour ya, wisata kota yang heritage ini didapatkan di Jogja, tidak hanya di Solo atau mungkin di Batavia, Betawi. Di sini ini sangat memungkinkan karena bukti sejarahnya masih otentik. Mohon maaf, kebetulan baru kemarin saya mengalami di Purbaya itu kemarin ada benteng Cepuri ya. Itu betul-betul di sebelah rumah penduduk dan betul-betul batu parasnya itu masih asli, tidak ada yang digeser, tinggal dibuatkan foto spot selfie-nya aja. Jadi tidak perlu bikin foto spot selfie yang aneh-aneh kayak model bentuk jantung, bentuk hati, itu nggak perlu menurut saya. Ya, apapun yang kita miliki sekarang dengan kekunoan itu, ya, kalau kami di industri menyebutkan butik. Kan Bapak Ibu sering mendengar istilah hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5 ya, sering ya dengar ya. Ada satu klaster hotel butik itu uncategorized, tidak bisa dikategorikan. Jumlah kamarnya 10, ya, tidak dapat bintang 5 karena minimal harus 100, tapi harga kamarnya 25 juta. Hotel terbaik di dunia tahun 2020 itu di Bali, namanya Capella. Itu tidurnya dalam tenda, mau bayar nggak 12 juta per malam di tenda. Tapi orang bule suka, itulah butik. Nah, butik yang ada di kita ini selama ini fashion. Destinasi pariwisata kita yang disebut dengan butik itu adalah bangunan kuno yang dibuat sudah sangat lama dan dilestarikan keberadaannya sampai saat ini. Karena kalau pengusaha investor masuk bikin baru, itu auranya lemah,
Ya, kalau kami di Bali nyebutnya taksunya kurang berjiwa, berkarakter. Maka berbanggalah bagi masyarakat Kelurahan Patehan ini dengan segala berkah yang sudah diterima sampai kita nikmati secara fisik sekarang. Jangan menganggap homestay itu segala-galanya, nggak ada homestay itu nggak laku, salah ya. Tergantung kita mau arahnya kemana. Nah, romantisme yang diusung di desa Kelurahan Patehan ini pertama baru terungkap adalah romantisme menikmati teh. Ya, saya ingin menambahkan selain berdasarkan sejarah storytelling bahwa teh itu adalah ritual di Sultanan mungkin ya dulu ya yang dibudayakan sampai sekarang, bahwa ritual minum teh merupakan ritual orang-orang kaya di Eropa dan Jepang. Makanya kami ada istilah afternoon tea. Khusus minum teh aja sore itu memang betul-betul bagian daripada kegiatan orang-orang kaya, orang-orang penting di Eropa sampai saat ini. Ya, saya pun akhirnya di hotel-hotel kami, saya bilang praktisi hotel ya, kita memberikan fasilitas afternoon tea. Di salah satu hotel mulia di Nusa Dua itu 680.000 satu orang, dapat kue, dapat teh gitu aja. Karena minum teh itu ritual. Tadi sampai di sini saya bilang sama Mbak Eta, tim kami, saya bawain dulu baunya apa sih yang khas tehnya di sini gitu loh. Ya, bawain tehnya, kemudian sudah saya isi gula, saya sempat minum. Jadi yang pertama itulah teh yang murni, kemudian dicampur dengan gula apa namanya asli? Gula batu ya. Nanti perubahan rasanya jadi apa? Nah, ini akan dibantu nantinya. Ini juga akan kami berikan arahan ya Pak Mas Antonius Sotungku ini terkait dengan penyiapan SDM yang kompeten ini memang harus melibatkan pihak luar. Misalnya ada para ahli, ekspertisnya siapa dan sebagainya. Dan saya sudah lihat proposalnya, ada biaya dan segala macam RAB-nya ya. Kalau mau yang murah dan cepat ya, manfaatkan pentahelik. Ya, pentahelik itu kan ABCGM. Ya, ada akademisi, kemudian ada bisnis, ada komunitas, ada government, dan ada media. Ya, manfaatkan media caranya gimana? Kalau di sini browsing di Google misalnya tata kelola menghidangkan teh itu banyak, ada video YouTube, ada materi pelatihan dari LPK, LKP, kemudian di TIPA, banyak sekali di TIPA itu pendidikan tinggi pariwisata ya. Kemudian kalau dari segi akademis, ya kebetulan saya ngajar di IPB Internasional di Bali, salah satu sekolah pariwisata swasta di Bali. Setiap tahun kampus-kampus itu sulit menemukan lokus untuk program pengabdian Tridharma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat, Mas. Jadi kalau misalnya di sini saya contohkan Ketua Hipari, Himpunan Lembaga Tinggi Pendidikan Pariwisata, Kampus Perhotelan Indonesia, ketuanya itu Pak Prof. Suhendro Yono. Siapa itu? Pak Prof. Suhendro Yono, ketua atau rektornya Stipra Sekolah Tinggi Pariwisata Barukmo ya. Nah itu beliau ketuanya seluruh Indonesia sekolah pariwisata itu ketuanya di Jogja loh. Tinggal hubungi bersurat, nanti saya bantu dari chat beliau. Tolong tahun ini Stipra pengabdian masyarakatnya di Patehan. Butuh pelatihan apa? Nanti kami. Nah tentu memang sudah diajukan proposalnya dari Mas Sotungku ya. Tapi kalau misalnya dana itu bisa dialihkan ke yang lain kan bagus ya. Jadi pelatihannya akan kita dapatkan dari kampus. Kemudian itu dari akademis, dari bisnisnya teman-teman hotel di sini, Mas. Kebanyakan teman-teman di sini itu saya lihat hotelnya konsepnya itu city hotel, bangunan besar. Jadi beda dengan Mesastila yang ada di ini ya, Mesastila di Magelang ya. Itu resort luas banget, jauh berhektar-hektar. Kebetulan GM-nya juga teman saya. Saya kebetulan ketua asosiasi GM Indonesia di ahli. Jadi teman-teman saya banyak. Nanti kami dorong, nanti bantu. Bagaimana hotel apakah Horizon, Timoho dan sebagainya, Tara Hotel Jogja, kemudian Grand Plaza dan sebagainya, itu nanti tamu-tamunya dikenalkan bahwa ada ritual minum teh khusus. Ya, apalagi tadi Pak Lurah sudah menyampaikan akan minta izin dengan keraton terkait dengan duplikasi atau miniatur ya Pak ya, untuk peralatan ini akan memberikan nostalgia. Mungkin ada di majalah buku-buku lama ritual minum teh itu pakai apa, cangkirnya yang diukir seperti apa, dan sebagainya, sendoknya yang khusus ya. Karena kami buat seperti itu di dunia hotel. Apapun yang ada di lama-lama itu kita kembalikan. Itu menjadi nilai yang sangat mahal sekali ya. Jadi
sebagai penutup arahan di awal ini, kami ingin teman-teman pelaku Pokdarwis dan kampung wisata ini tetap semangat karena prospek desa wisata, kampung wisata ini sangat luar biasa sekali. Kaitan dengan sustainable tourism adalah bagaimana untuk memberikan 4 dampak, 4 pilar sesuai dengan SDGs itu kan ada 17 ya Pak ya. Sustainable Development Goals dari PBB itu kan ada 17. Kemudian di Kemendesa itu SDGs-nya ada 36 atau 38 lupa saya. Dari 17 SDGs yang ada di PBB itu terserap di program Sustainable Tourism-nya pariwisata, Kementerian Pariwisata ini ke dalam 4 pilar, 4 flagship-nya, yaitu bagaimana menciptakan pengelolaan yang berkelanjutan. Jadi kampung wisata ini jangan hanya untuk 1-2 tahun, tapi berkelanjutan. Kemudian bagaimana menciptakan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Jadi tatanan yang ada sekarang jangan dirubah. Kemudian juga memberikan keberlanjutan pada aspek lingkungan, ya, dan aspek budaya. Jadi pariwisata jangan mematikan, membunuh ekosistem, tetapi membuat ekonominya bisa bergerak, masyarakatnya tetap guyup seperti itu dan berkelanjutan. Ya mudah-mudahan ya kita berdoa bersama semoga kegiatan 1 hari ini bisa lancar dan juga bisa menemukan solusi-solusi terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi. Karena setelah kunjungan ini ya Pak Antoni Satongko, nanti di pertemuan kedua diharapkan nanti sudah ada progres yang muncul, apakah perbaikan dan sebagainya dari hari ini. Kemudian selain progres juga ada hal yang bisa disampaikan kepada narasumber berikutnya untuk penguatan pengembangan desa wisata. Jadi selama 5 kali kunjungan ini kita benar-benar ingin menuntaskan masalah-masalah yang ada di desa wisata dan kampung wisata, sehingga nantinya ya mudah-mudahan tahun depan itu betul-betul desa wisata sudah mandiri. Ya demikian yang dapat saya sampaikan pada arahan di awal ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Iketut Swagawa. Berikutnya sambutan akan disampaikan oleh Bapak Antonius Satongko selaku Ketua Pokdarwis Patehan. Kami persilakan waktu dan tempat.